Sesuai instruksi Presiden Prabowo, kementerian dan lembaga pusat dan daerah mulai melakukan penghematan. Pemerintah menargetkan tahun ini bisa menghemat anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah. Kita bahas hal ini bersama anggota Komisi 11 DPR RI Fatih dan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Baik, saya ke Selamat malam. Baik. Saya ke Pak Fatih dulu. Pak Fatih, bagaimana Parlemen atau DPR memastikan penghematan ini bisa benar-benar untuk program yang langsung menyentuh ke masyarakat? Karena kan misinya memang untuk mengalihkan anggaran-anggaran ke program-program yang langsung bisa menyentuh ke masyarakat, Pak Fatih. Iya, tentu program-program ini dialihkan. Jadi biaya yang tadinya untuk kementerian lembaga itu yang sifatnya seremonial, Ya. itu akan dialihkan menjadi program yang lebih menyentuh ke masyarakat, seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah, dan lain sebagainya. Tentu kami di DPR akan senantiasa mengawasi dan senantiasa mengevaluasi terkait dengan praktek ataupun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ataupun pelaksanaan program tersebut. Ya, misi penghematan ini tapi bukan tanpa bukan tanpa kendala juga. Jika memang misinya untuk menghemat secara umum, ada juga yang harus dikorbankan, yakni program-program yang berlangsung di daerah secara otonom begitu. Ada yang mengkhawatirkan efeknya itu langsung ke daerah karena APBD-nya sudah kecil, ditambah lagi nanti disuruh menghemat begitu Pak Fatih. Itu dikhawatirkan bisa-bisa membuat tidak ada kegiatan pembangunan di daerah. Bagaimana kira-kira dari Anda solusinya soal ini? Oh, justru terbalik. Justru dengan adanya program pengalihan anggaran kepada program-program yang sifatnya menyentuh langsung kepada masyarakat ini, diharapkan efeknya ini justru akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Karena sekali lagi yang dilakukan realokasi anggaran ini kan terkait dengan hal-hal yang tidak substansi, tidak esensial begitu ya. Hal-hal yang tidak esensial yang kemudian outputnya juga tidak jelas, tidak ada ukurannya seperti seremonial dan juga FGD, masalah-masalah yang sebetulnya sudah diketahui solusinya harus gimana, nggak usah lagi dilakukan studi banding kan kita udah ngerti masalahnya apa, eksekusi saja gitu ya. Sebaliknya alokasi anggaran penggantinya ini adalah program-program yang akan langsung menyentuh ke masyarakat. Jadi diharapkan mudah-mudahan akan bisa merangsang justru pertumbuhan ekonomi di daerah. Oke, klaimnya akan bisa menambah pertumbuhan ekonomi. Mas Bima, penghematan ini bisa menghambat atau justru menumbuhkan dengan cepat pertumbuhan ekonomi di daerah? Iya, sebenarnya yang namanya efisiensi ini memang sudah lama didorong ya, dan penting sekali. Tapi kan kita pengennya efisiensi bukan hanya kegiatan seremonial, perjalanan dinas, tapi juga misalnya belanja-belanja terkait pengadaan mobil dinas di kementerian lembaga itu pangkas semua. Kemarin kan ada yang usul sebagian pejabat sudah dibiasakan lah pakai angkutan umum ya. Mungkin kecuali presiden. Itu salah satu kekhawatiran dari masyarakat gitu ya. Artinya efisiensi harus dilakukan dan itu penting untuk dialokasikan ke program prioritas, tapi juga harus ada efisiensi yang memang bermakna. Dan catatan lainnya adalah soal penambahan anggaran misalnya untuk makan bergizi gratis dari hasil realokasi efisiensi ini juga harus dimonitor karena anggarannya makin besar. Nah, untuk kapasitas dari sisi fiskal daerah, ini kan era otonomi daerah. Itu dia. Ya, memang dari sisi pemerintah daerah memang ya ada beberapa yang anggarannya gemuk dan diparkir di akhir tahun di bank daerah. Mereka itu menjadi praktek yang kebiasaan. Tapi di sisi yang lain, apakah bentuknya harus menggunakan impres atau sebenarnya bentuknya lebih ke arah dialog yang sifatnya setara antara presiden gitu ya dengan kepala-kepala daerah, bahwa ada urgensi untuk melakukan efisiensi dan tergantung dari masing-masing kepala daerah menentukan bagian mana yang harus dilakukan pemangkasan, sehingga aspek otonomi daerah dan kapasitas fiskal daerah yang berbeda-beda termasuk daerah pemekaran itu juga bisa menjadi salah satu perhatian. Oke, Mas Bimo gini,
setiap presiden kan punya kebiasaan masing-masing ya sebenarnya. Kalau Pak Presiden Jokowi dulu, presiden sebelumnya, punya kebiasaan mengumpulkan kepala daerah termasuk gubernur, bupati, wali kota, termasuk untuk mengonsolidasikan soal anggaran. Nah, di eranya Presiden Prabowo ini, apakah langkah itu juga perlu untuk menyeragamkan pemikiran bahwa efisiensi anggaran ini akan dialokasikan ke hal-hal yang lebih esensial, yang lebih penting, termasuk di daerah, Mas Bima? Iya, saya pikir begini, saya pikir ada beberapa ya, tidak bisa dipotong rata semua daerah. Koordinasi yang paling penting itu daerah terutama di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian di Banten. Itu karena di akhir tahun, pada saat itu kita lihat satu persatu bahwa beberapa provinsi itu angkanya besar sekali, itu ratusan triliun yang disimpan dan dijadikan silpa anggaran. Nah, ini mungkin koordinasinya hanya beberapa daerah yang spesifik. Tapi kalau daerah-daerah yang lain misalnya harus ada instruksi untuk melakukan efisiensi, padahal di Papua Ya. baru ada daerah yang mekar, itu menurut saya juga kurang bijak melakukan efisiensi itu. Berarti termasuk daerah 3T itu tadi ya, yang tertinggal, terdepan, terluar, ini juga sebenarnya tidak perlu terlalu dikoordinasikan karena memang alokasi anggaran mereka lebih butuh untuk itu, begitu ya, Mas Bima? Ya, justru harusnya dilakukan Optimalkan penambahan per daerah, juga transfer terkait dengan dana desa, dan program prioritasnya difokuskan dulu misalnya MBG untuk daerah 3T sehingga kapasitas fiskal daerahnya bisa lebih baik di daerah-daerah yang memang terluar termiskin. Oke. Sebelum saya balik ke Pak Fatih, saya ada pertanyaan juga soal transfer dana daerah yang diminta hemat 50T tadi oleh Pak Prabowo. Sedangkan di sisi lain sudah ada juga beberapa item yang dimunculkan oleh pemerintah pusat untuk dipangkas. Nah, dari beberapa item itu menurut Anda, Mas Bima, sektor esensialnya sudah keseluruhnya mencakup untuk diefisienkan atau masih ada hal-hal lain yang perlu sebenarnya dipangkas? Ini yang kita perhatikan itu dalam 10 tahun terakhir beban belanja pegawai itu kenaikannya 83%. Oke. Jauh melebihi anggaran perlindungan sosial ya dalam waktu 10 tahun terakhir. Jadi memang harus ada evaluasi terkait dengan tunjangan-tunjangan yang tadi tidak berorientasi pada program prioritas Pak Prabowo. Terutama misalnya juga menyentuh tunjangan di Dirjen Pajak karena ada Cortex yang bermasalah sistemnya yang membuat pengusaha juga sulit melaporkan pajak mendapatkan faktur PPN. Itu juga harusnya menjadi bahan evaluasi yang sangat-sangat signifikan. Kalau memang mau melakukan efisiensi, saran saya sih dimulai juga dari efisiensi belanja pegawai. Oke. Gantikan sebagian pegawai yang rutinitas kemudian repetitif kerjanya itu dengan teknologi. Saya kira itu harus sejalan. Jadi bukan hanya sifatnya misalkan seremonial, FGD, itu hal yang penting untuk dilakukan efisiensi, tapi belanja pegawai itu pos besar sekali Ya. yang harus disentuh juga. Ya, sepakat. Belanja pegawai memang dari tahun ke tahun selalu memakan anggaran yang sangat besar, yang akhirnya ujung-ujungnya banyak yang tidak efisien juga penggunaannya. Saya kembali ke Pak Fatih. Pak Fatih, ini kan pemerintah meminta berbagai instansi, kementerian, lembaga, baik di daerah maupun juga di pusat gitu untuk menghemat anggaran. Tapi ada juga kritik publik, katanya bagaimana dengan DPR, lembaga legislatif, apakah juga ikut mengkampanyekan masalah efisiensi anggaran ini atau masih normal-normal saja? Jangan-jangan masih normal-normal saja nih? Oh ya, tentu semua instansi termasuk DPR juga melakukan upaya-upaya efisiensi ke depannya. Jadi tidak ada instansi ataupun tidak ada elemen yang dikecualikan terkait program ini. Konkretnya seperti apa untuk mengefisienkan anggaran di DPR? Kalau dulu kan sering ada rapat di luar, di hotel, di bahkan ada kunjungan kerja ke luar negeri. Sekarang sudah tidak ada semua itu? Bukan semua, tetapi dikurangi. Sekali lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan luar, rapat-rapat di luar yang outcome-nya tidak jelas itu yang dikurangi gitu. Nah, kemudian rapat-rapat yang bisa dilakukan di kantor itu juga mulai untuk dilakukan di kantor, tidak lagi di luar. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Jadi sebenarnya masih ada, hanya dipilih begitu ya kira-kira Pak Fatih ya, yang esensial. Betul. Rinciannya ada, publik bisa tahu rincian yang tetap masih ada,
yang sudah dipangkas itu untuk keperluan rapat-rapat mengenai hal apa saja? Iya, jadi begini Mas, rapat-rapat yang dilakukan oleh kementerian lembaga ataupun DPR juga Pemda, Pemprov, Pemkot, Pemkab itu tetap akan dilakukan. Artinya ada rapat-rapat yang memang membutuhkan ruang rapat yang memang besar kan gitu. Ada koordinasi yang sifatnya harus dilakukan itu antar instansi, itu tentu tidak bisa dilakukan di kantor kan gitu. Ya. Nah, itulah yang akan dilakukan di luar. Sementara rapat-rapat kecil, rapat-rapat koordinasi yang sifatnya bisa dilakukan di kantor masing-masing, itu dilakukan di kantor masing-masing. Dan sekali lagi, kegiatan rapat ini bukan efisiensi ini bukan berarti melarang 100%. Kalau melarang 100% artinya industri industri MICE, industri hotel, catering dan lain-lain juga akan terganggu. Tetapi ini kegiatan yang sifatnya itu seremonial, yang sifatnya itu outputnya itu tidak bisa ada ukurannya begitu. Tetapi kalau rapat koordinasi, impactnya tidak instan begitu kira-kira ya? Betul. Ya. Baik, ya saya kembali lagi ke misi penghematannya pemerintahnya Pak Prabowo ini. Anda sebagai dari DPR juga kan punya fungsi pengawasan begitu terhadap hal-hal esensial termasuk misi penghematan dari pemerintah. Nah, tadi Pak Prabowo juga dalam berita pengantar sempat mengatakan perjalanan dinas kalau bisa dipangkas dihemat 20 triliun bisa dialihkan buat bangun sekolah, revitalisasi sekolah. Yang saya ingin tanyakan, pengawasan dari DPR sejauh mana bisa ikut mengawasi efisiensi penghematan anggaran seperti yang salah satu dicontohkan oleh Pak Prabowo tadi? Ya, tentu kami sangat bisa untuk mengawasi jalannya program ataupun jalannya instruksi yang telah diberikan oleh Bapak Presiden, karena anggota DPR ini kan terdiri daripada berbagai macam konstituensi, berbagai macam dapil kan gitu. Nah, di situ kita tentu bisa langsung melihat seperti apa, kita bisa langsung melakukan monitoring seperti apa efisiensi, seperti apa instruksi tersebut telah dijalankan. Justru alat ukur evaluasi ataupun supervisi yang paling efektif ini melalui rekan-rekan anggota dewan gitu. Oke. Mas Bima, Anda ngelihat tapi pemerintah sudah cukup terbuka belum soal pos alokasi anggaran yang dihemat ini sejauh ini? Iya, kalau dari keterangan ya Kementerian Keuangan memang sudah bisa dibaca. Jadi misalkan dari anggaran perjalanan dinas itu ada pemangkasan, kemudian sewa kendaraan bermotor. Jadi pos-posnya setidaknya meskipun tidak secara detail per kementerian, karena namanya juga instruksi, tapi sudah bisa dibaca kan angka 300 triliunan lebih itu didapatkan dari pemangkasan apa saja nih. Jadi persentasenya itu sudah bisa dibaca gitu. Tapi yang menjadi perhatian ini kan di kementerian lembaga di mana kontrolnya memang ada di Kementerian Keuangan. Bagaimana dengan yang ada di pemerintah daerah? Ini bervariasi nih. Jadi ada beberapa pemerintah daerah kita akan terbitkan pemangkasan anggaran melihat instruksi dari presiden, tapi ada juga yang belum. Jadi masih bervariasi yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah daerah juga. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya begini. Oke, tadi sudah cukup terbaca lah begitu ya pola alokasi anggarannya. Yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah bagaimana juga kementerian lembaga ini merubah mindset. Kadang-kadang mindset itu juga jadi penghalang untuk misi penghematan atau efisiensi. Jangan sampai misi penghematan ini terhambat oleh mindset di kementerian yang wah tidak ada anggaran, programnya nggak jalan. Akhirnya misi penghematan juga esensinya tidak kena. Gimana nih Mas Bima kalau soal ini? Iya, sebenarnya begini, kalau soal esensi dari penghematan anggaran ini kan kalau program prioritas Pak Presiden, apalagi di awal Pak Presiden itu kan juga senang sekali untuk diplomasi internasional. Ya. OECD tetap jalan, BRICS tetap jalan, dan kondisi situasional dari perang dagang. Artinya perjalanan dinas itu seharusnya nggak usah dipotong untuk Kementerian Perdagangan, khususnya untuk Ditjen Perdagangan Luar Negeri misalnya. Begitu juga untuk Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi harus ada kejelasan begitu. Kalau dipangkas semuanya, ini beberapa ada yang komplain juga, misalnya dari kementerian yang ditugaskan untuk aglomerasi industri strategis di daerah. Dia harus ketemu dengan kepala daerah, dinas perindustrian di daerah.
katanya nggak bisa semuanya menggunakan rapat online, jadi harus ada kunjungan juga. Dan kalau anggarannya sudah diblok untuk perjalanan dinas, bisa mengganggu program. Nah, detail-detail itulah yang sebenarnya memang penting sekali untuk dibahas, sehingga ada kejelasan. Jangan sampai nanti begini, pertumbuhan ekonomi sulit tercapai 8%. Bahkan angkanya misalnya di bawah 5% tahun ini. Itu karena penghematan anggaran, Pak. Kami dari pihak kementerian nggak bisa bergerak ini dan itu karena anggarannya dipangkas. Nah, ini harus dikelirkan karena khawatir ini akan jadi apologi juga Itu dia. dari pembantu dari presiden yang secara teknis mengerjakan program prioritas itu untuk bilang bahwa ya anggarannya nggak cukup, maka kami tidak bisa mencapai target. Oke. Nah, itu bisa blunder nanti kepada pencapaian dari Pak Prabowo sebenarnya. Ya, terminologi seret itu tadi yang harus diperbaiki dengan cara tadi ya, mengidentifikasi mana-mana saja yang penting, mana-mana saja yang tidak, sehingga bisa efisiensi penghematan anggaran ini esensinya bisa benar-benar terasa dan langsung merambah ke program-program yang menyentuh ke masyarakat. Baik, terima kasih anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Fatih, dan juga dari Selius ada Mas Bima telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi.